Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, mari kita bahas tentang bagaimana cara menentukan ide dalam suatu penelitian. Strategi untuk menemukan ide memang sepertinya akan sulit, namun paling tidak kita mengetahui seperti apa langkah-langkah, tips, dan juga trik supaya kita bisa dengan mudah menemukan ide dari suatu rancangan untuk desain penelitian. Baik, yang pertama, yang paling penting untuk kita adalah pahami dan juga temukan dari passion diri kita. Apa yang kita sukai di bidang kajian keilmuan kita, paling tidak topik yang sesuai dengan minat kita akan lebih mudah kita pelajari, akan kita lebih mudah untuk melakukan kelanjutan dari suatu penelitian yang kita rancang. Sehingga motivasi kita dalam meneliti akan dengan sukarela, senang hati, mencari berbagai referensi, menyelesaikan dari awal sampai akhir. Maka yang penting di nomor satu ini adalah passion kita. Kemudian berikutnya apa? Yang kedua adalah kita harus meninjau analisis literatur review secara kritis. Karena untuk melakukan suatu penulisan, kita harus banyak membaca. Literasi kita harus ditambah. Paling tidak, analisis literatur secara kritis yang pertama itu adalah cari penelitian-penelitian yang relevan. Cari penelitian-penelitian yang memiliki karakteristik yang sama dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita akan mengetahui duduk permasalahan, gap yang belum ditemukan dari penelitian yang kita rencanakan. Bagaimana kita menentukan celah atau masih terdapat beberapa masalah, pertanyaan yang masih perlu dijawab. Paling tidak, literatur review tersebut akan memberikan peluang titik celah kecil untuk menemukan masalah yang masih memerlukan penyelesaian. Kemudian, selanjutnya, untuk kondisi saat ini, maka gunakanlah teknologi untuk suatu riset ide. Penguasaan teknologi saat ini akan sangat membantu. Bagaimana dengan adanya artificial intelligence, walaupun tidak boleh 100% kita percaya dengan aplikasi tersebut. Namun kita juga tidak boleh menutup diri, karena aplikasi-aplikasi tersebut bisa saja memberikan ide baru, wawasan baru, temuan baru, yang memang dibutuhkan oleh kita untuk mencari suatu ide. Tinjauan literatur di bidang studi kita itu harus jelas, khususnya misalnya di geografi. Kita di geografi tidak mungkin mengetahui secara keseluruhan keilmuan geografi. Ilmu geografi itu luas, dari mulai objek material, objek formal kita, ya, dari mulai beberapa lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan lapisan yang lainnya, itu bisa menjadi objek kajian. Belum lagi, geografi juga dibagi dalam beberapa karakteristik. Apakah kita menyenangi di bidang geografi fisik, geografi sosial, geografi budaya, geografi teknik, atau kita akan memisahkan antara pendidikan geografi dan non-pendidikan geografi. Paling tidak, analisis literatur kritis kita itu akan lurus dengan apa yang kita senangi tadi. Sehingga teknologi kekinian yang saat ini paling penting adalah kita mencari referensi dari internet dengan sumber yang terpercaya. Bagaimana mencari referensi jurnal ilmiah baik secara internasional maupun nasional dari berbagai website yang terpercaya. Ya. Kemudian kita rangkum berbagai perkembangan keilmuan saat ini di bidang yang kita sukai. Kita mengetahui berapa jumlah penelitian yang relevan tersebut, kita cari apa yang menjadi tren saat ini, apa penelitian yang sedang disenangi saat ini. Lalu kita temukan celah yang belum dilakukan penelitian oleh orang lain, atau kita akan melakukan perbandingan dari penelitian yang sudah ada, atau kita akan mengkritisi dari penelitian yang sudah ada. Hal tersebut pun bisa dilakukan dengan baik. Kemudian, penelitian yang terkait dengan masalah aktual yang memiliki dampak lebih besar kita bisa temukan di internet. Jadi, masalah yang berikutnya yang harus dilakukan adalah perhatikan pada masalah aktual. Setelah kita melakukan literatur review, kita kuasai konten yang akan kita lakukan penelitiannya,
Maka kita cari referensinya, kita buktikan dengan observasi awal, dengan memperhatikan pada masalah aktual pada daerah sekeliling kita yang kita kenali. Kemudian berikutnya apa? Observasi dan eksplorasi dari masalah yang kita temukan di lingkungan kita. Bagaimana tantangan di lapangan, bagaimana tinjauan masalah yang kita ajukan tersebut bisa mungkin dihadapi di lapangan, apakah kemudahannya, kemudian juga dapat diidentifikasi solusi pemecahannya, apakah mudah mencari data, prediksi waktu yang dibutuhkan, biaya yang dikeluarkan, itu harus menjadi pertimbangan. Karena apa? Karena memang yang namanya penelitian, kalau misalnya di bidang akademik untuk syarat kita lulus di dalam suatu mencari jenjang gelar akademik, baik itu strata 1, strata 2, dan strata 3, dari mulai penulisan skripsi, tesis, disertasi, itu timeline itu sangat penting. Belum lagi waktu dan juga pembiayaan yang dibutuhkan. Jangan sampai kita tidak mogok di tengah jalan gara-gara waktu yang tidak memungkinkan dan juga biaya yang sangat mahal. Kemudian berikutnya apa lagi? Yaitu kembangkan pertanyaan penelitian yang jelas dan membuat kerangka konseptual. Jadi ketika kita sudah ada gambaran ide, maka cobalah kita tulis. Kita kembangkan dengan minimal teknik 5W1H. Kita bertanya dulu apa topik yang menarik yang akan kita kaji tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya dari pertanyaan penelitian tersebut kita susun secara spesifik dan juga secara jelas. Paling tidak pertanyaan tersebut, pertanyaan yang memiliki kualitas baik akan membantu kita kepada arah penelitian yang lebih efektif nantinya. Sehingga nantinya kita akan mencari beberapa keyword, kata kunci yang dapat dijadikan sebagai peta konsep untuk kerangka penelitian yang akan dilakukan. Jadi paling tidak saran dan tips dari saya adalah bagaimana strategi untuk mencari ide dari suatu penelitian. Tadi yang pertama, pahami dan kenali passion diri Anda. Kedua, analisis literatur secara kritis. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk riset ide tersebut. Yang keempat, perhatikan pada permasalahan awal yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, observasi dan juga eksplorasi dari tantangan di lapangan. Dan yang keenam adalah bagaimana kita mengembangkan pertanyaan penelitian yang jelas dan membuat kerangka konsep penelitian. Demikian, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua dalam belajar untuk mencari ide dalam penelitian bisa terbuka. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian itu tidak ada yang instan. Cobalah melakukan penelitian dengan sabar, belajar dari hal-hal di lingkungan sekitar kita, sabar dan konsisten itu adalah kunci untuk keberhasilan dari suatu penelitian. Demikian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.